Halo adik-adik remaja sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ketemu lagi dalam Senandung Kabar Mulia hari ini. Hari ini kita kembali akan membahas dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari bersama kita berdoa. Bapa yang pengasih, terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh berkesempatan kembali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan yang pimpin, biar segala sesuatu yang boleh kami baca dan akan kami renungkan saat ini akan benar-benar tertanam dalam hati kami masing-masing dan akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah Elia dalam hal ini, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersyeba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Adik-adik yang kekasih, dalam situasi yang belum menentu seperti sekarang ini, kadang-kadang sangat wajar bagi kita, bagi setiap kita untuk merasa takut. Takut gimana kelanjutan sekolah nanti, takut masa depan gua nanti seperti apa. Wajar banget rasa takut itu ada. Kenapa? Karena dengan adanya rasa takut, sebenarnya itu bisa bikin kita lebih aware, bikin kita lebih waspada dengan apa yang ada dalam lingkungan kita, dengan lingkungan sekitar kita. Takut juga merupakan sifat alamiah manusia yang mampu menghindarkan diri kita dari bahaya yang mengancam. Kalau nggak ada rasa takut, kita atau manusia pada umumnya cenderung lebih ceroboh, bertindak ceroboh, dan mungkin akan membahayakan diri mereka sendiri. Tapi kalau kelebihan rasa takut juga nggak baik. Kenapa? Karena jadinya kita tuh do nothing. Jadinya kita bahkan untuk melakukan hal yang mungkin baik buat kita nggak berani. Nah, bacaan kita hari ini memperlihatkan seorang nabi besar, Elia, pun bisa merasa takut. Elia, seorang nabi Israel di zaman Raja Ahab, pun mengalami ketakutan yang amat besar. Kenapa? Ketakutannya itu muncul ketika ia diancam akan dibunuh oleh orang suruhan Ratu Izebel. Kenapa dia akan dibunuh? Karena Elia, kalau kita baca di bacaan sebelumnya, Elia mempermalukan nabi-nabi Baal dan membunuh nabi Baal. Membunuh semua nabi Baal tersebut. Di tengah rasa takutnya, Elia kemudian pergi meninggalkan tempat tinggalnya. Tidak berhenti di situ.
Ketika dia tiba di sebuah padang gurun, dia mengadu pada Allah dan meminta Allah untuk mencabut nyawanya. Tapi apa yang dilakukan Allah? Dengan penuh kesabaran dan kasih setia, Allah mengutus malaikatnya untuk memberi makanan kepada Elia. Dan hal itu Allah lakukan sebanyak 2 kali. Allah berkata kepada Elia untuk makan agar Elia bisa melanjutkan perjalanannya. Nah, kalau kita lihat masing-masing, kalau kita lihat lagi ya, mengapa sih Elia merasa takut pada ancaman Izebel ketika sebelumnya Elia itu sudah melakukan hal-hal yang luar biasa bersama Allah, yaitu membunuh nabi-nabi Baalnya? Jawabannya mungkin sederhana, karena Elia takut mati. Kadang kita pun sebagai manusia biasa juga seperti itu ya, takut mati. Kenapa? Karena kita siapa sih yang udah mengalami mati? Belum kan? Jadi karena something yang kita nggak tahu gitu loh, akan ngalaminnya kan seperti apa, pasti kita akan takut. Nah, tidakkah kita sebagai manusia pun juga melakukan hal yang sama ketika kita dihadapkan pada sebuah permasalahan hidup yang baru? Seluruh kebaikan Tuhan, seluruh kejadian-kejadian luar biasa yang Tuhan lakukan pada kita kayak seolah-olah menghilang dalam sekejap. Sama kayak Elia, dia sudah lupa padahal sebelumnya itu dia melakukan hal yang luar biasa bersama Allah, tapi setelah diancam dia langsung jadi takut gitu, ketakutan. Tapi ingatlah bahwa Allah yang penuh kasih itu selalu sabar, selalu menemani dan menguatkan kita di tengah rasa takut. Allah selalu memperhatikan kita di tengah rasa takut yang kita alami. Jika Elia telah diberi makan dan minum untuk mulai menghadapi ketakutannya, bukankah Allah juga akan melakukan hal yang sama dengan kita? Dia akan tetap selalu memelihara kita, Dia akan selalu ada buat kita. Saya pernah dengar satu fakta ya, bahwa kata jangan takut, do not fear, itu di Alkitab itu dicatat sebanyak 365 kali. Saya lupa faktanya dari mana, tapi itu justru menguatkan saya. Kenapa? Sebanyak 365 kali, itu seolah-olah kayak 365 hari. Jadi sepanjang tahun Tuhan tuh mau menyatakan bahwa Dia ada buat kita. Tuhan mau menyatakan bahwa oke, kamu boleh takut, tapi saya ada di samping kamu. Saya ada berjalan bersama kamu. Jadi jika Tuhan pun memelihara, pun mengasihi Elia yang sedang takut, percayalah, bila kita saat ini pun sedang takut, Tuhan yang sama juga sedang memelihara kita. Tuhan yang sama juga tetap menyertai kita. Amin.